Desa Mundakauh, Kecamatan Slumadeg Barat, Kabupaten Tabanan melaksanakan produksi sejak tahun 2017. Produk unggulan yang menjadi aktivitas kegiatan kami adalah mengacu pada hasil potensi perkebunan di desa kami. Produk buah seperti durian, salak, kelapa, manggis, apokat, dan yang lain menjadi fokus kami untuk menambah nilai jual. Seperti apa aktivitas kegiatan UP2K Desa Mundakauh? Mari ikuti kegiatan kami berikut ini. Perkenalkan, saya Desa Made Adelia Saraswati dari UP2K Mundakauh. UP2K Mundakauh berinspirasi membuat stik salak dan stik durian melihat potensi salak sama durian di Desa Mundakauh sangat-sangat banyak, dan kami berinspirasi untuk membuat stik salak yang diminati oleh anak-anak, orang dewasa, dan masyarakat dengan olahan bahan-bahan yang sederhana, dengan rasa yang tidak mengandung pemanis buatan dan pengawet. Produksinya kami titip di BUMDes Mundakauh dan dipasarkan di masing-masing banjar, dan peminatnya cukup lumayan sehingga produksinya semakin hari semakin meningkat. Kami KWT Intisari, awalnya kita membuat bakwan keladi niki karena kami merasa kasihan melihat bahan baku yang begitu melimpah karena kita jual tidak laku. Kemudian kami mempunyai inisiatif untuk mengolah bahan tersebut menjadi keripik seperti bakwan keladi ini. Kemudian kami coba memasarkan dari BUMDes dan ke pasar-pasar rakyat. Kemudian kami dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan yang letaknya di Pondok Indi. Kemudian dia ikut serta memasarkan dan memamerkan produk kami melalui pameran dan media sosial. Karena diminati oleh masyarakat banyak, kemudian kita lebih semangat untuk memproduksi bakwan keladi ini. Saya dari KWT Surya Cipta Mandiri Desa Mundakauh, mengingat di desa kami di kebun kopi potensinya sangat tinggi, dan sebelumnya bijinya yang dijual serbuknya dan kami olah menjadi stik kopi dan kami dipasarkan di BUMDes Mundakauh. Respon dari masyarakat cukup bagus, dan saya membuat stik kopi ini sekarang. Yang saking KWT Intisari Banjar Kedewatan mengolah PCO niki karena tiang lihat di kebun-kebun itu akeh enten nepi dana kelapa niku mentik-mentik, nilai jual niku ten murah enten. Niku untuk yang menambah harga jual niku tiang olah menjadi PCO yang pasarkan Riki di BUMDes Mundakauh sampai tiang jual ke Denpasar. Minat masyarakat Riki sangat antusias dengan minyak PCO niki. Yang dari
Mundakau makaryo sangat anaklah 2 kali sehari, 2 hari sekali. Bakto yang ke margi ke rumah-rumah ngantos jam 11, ngantos jam 11 sampun. Ya, musamilan iki makaryo loloh tiba beluntas, kayu manis, dan karyot yang loloh napi sanan ko tiba batot yang warung-warung, benten masih ke rumah-rumah, kunyit, ko batot yang ke rumah-rumah, loloh kunyit ko beluntas ko setiap ngeminggu sekali niko yang makai kunyit serang tiba ko. Niko mantap. Demikianlah tadi kegiatan UP2K Desa Mundakau, Kecamatan Slemadak Barat, Kabupaten Tabanan. Jika Anda ingin memesan produk-produk unggulan kami, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Desa Madya Delia Saraswati mengucapkan terima kasih dan saya mohon pamit. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Saya Nyoman Giri Artawan, berbekal Desa Mundakau, mengucapkan selamat datang di desa kami, Desa Mundakau, Kecamatan Slemadak Barat, Kabupaten Tabanan. Jika Anda ke Bali, suasana liburan Anda tidak akan terasa sempurna bila belum berkunjung ke desa kami. Karena desa kami memiliki berbagai potensi alam, udaranya sejuk, termasuk panoramanya sangat indah. Desa Mundakau, Kecamatan Slemadak Barat, Kabupaten Tabanan sangat mudah dijangkau. Baik dari ibu kota provinsi Denpasar, juga dari pusat kota Tabanan. Sebab waktu tempuh dari ibu kota provinsi hanya berkisar 3 jam perjalanan dalam waktu normal dan sekitar 100 menit dari pusat kota Tabanan. Desa Mundakau telah ditunjang infrastruktur jalan yang sangat representatif. Menikmati perjalanan lewat jalur Surebrata di Desa Lalang Linggah menuju Bongan Cina, Kecamatan Busung Biu Buleleng, atau melalui jalur pintas Selabih Bangkiang Jaran adalah sesuatu banget. Desa Mundakau didukung 5 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Dayang, Banjar Dinas Penataran, Banjar Dinas Dukuh, Banjar Dinas Puncak Sari, dan Banjar Dinas Kedewatan.
Dengan menempati posisi ketinggian sekitar 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut, wilayah Desa Mundah Kauh sangat mendukung produktivitas masyarakatnya dalam menjalankan profesinya sebagai petani. Tidak salah jika desa yang memiliki luas wilayah sekitar 734 hektar dan dukungan 1.494 jiwa penduduk memiliki potensi pertanian dengan kuantitas serta kualitas yang sangat tinggi. Sebut saja produksi komoditas durian, manggis, dan salak dari Desa Mundah Kauh dikenal memiliki cita rasa yang digandrungi oleh setiap penikmatnya. Seperti apa potensi wilayah yang saat ini dipimpin Perbekal Inyoman Giri Artawan? Berikut penjelasannya. Ya, saya Perbekal Desa Mundah Kauh dalam hal ini dapat menyampaikan beberapa potensi yang ada di desa kami, Desa Mundah Kauh. Yang pertama itu dari potensi pertanian perkebunan, yang dimana luas wilayah kami kisaran 734 hektar, yang seluruhnya itu adalah wilayah perkebunan dan sebagian ada untuk perumahan, tempat umum, fasilitas umum termasuk tempat pura, tempat ibadah. Nah, kisaran lahan pertanian itu kisarannya sekitar 693 hektar, yang mana mata pencaharian penduduk kami adalah petani perkebunan. Potensi-potensi yang kami miliki di sektor perkebunan ya, berupa kopi, kakao, kelapa, cengkeh, pisang, dan tanaman buah-buahan yang banyak sekarang dikembangkan oleh para petani kami, diantaranya durian, salak madu, manggis, alpukat. Nah, di dalam potensi artinya yang kami miliki di desa ini di sektor pertanian perkebunan, khususnya untuk buah-buahan, pengembangan yang sangat antusias sekali di masyarakat kami, yaitu untuk tanaman durian, salak madu. Kalau untuk durian, banyak di wilayah kami ada durian-durian lokal yang dengan kualitas premium, yang mana potensi-potensi tersebut artinya belum bisa diangkat, bahkan masih skupnya sektoral, masih artinya sistem penjualan lokal, padahal secara kualitas, secara kuantitas itu tidak kalah dengan buah-buah durian dari daerah-daerah lain. Bahkan ada petani kami yang mempunyai inovasi untuk artinya mengembangkan durian lokal menjadi durian premium yang juga bisa masuk di bursa pasar durian. Walaupun baru tahap awal, itu sudah menembus pasar durian yang ada di wilayah Bali khususnya, dan durian tersebut diberi nama oleh petani kami yaitu durian wantek. Wantek itu satu kata enak. Nah, artinya karena produksi belum begitu banyak dan artinya jumlah pohon juga baru sedikit karena ini baru proses pengembangan. Hasil inovasi artinya dari petani kami yaitu Bapak Nyoman Wijel dari kelompok tani durian Panca Jaya Farm Desa Mundah Kauh, dan ini sudah berdiri tahun 2019 dan inovasi itu sudah banyak dilakukan. Bahkan untuk bibit durian yang jenis premium itu sudah bisa dibuat sendiri oleh para petani kami dalam kelompok tani Panca Jaya Farm ini. Dan untuk potensi pertanian yang lainnya yaitu ada berupa salak madu.
dan juga secara kualitas itu tidak kalah dengan salak-salak di daerah lain. Bahkan menurut dari petani kami yang sudah buka agro wisata petik buah salak madu, yaitu Bapak Nyoman Sado Ade Astawa SD, dan beliau sudah banyak dikunjungi, baik artinya dari penjual-penjual, pembeli-pembeli, bahkan artinya peneliti buah salak yang katanya itu dari Bandung, sudah meneliti salak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan itu diketemukanlah salak madu di daerah kami ini ternyata kualitasnya sangat bagus, kadar airnya cukup, dagingnya tebal, dan rasa manisnya itu khas. Bahkan kalau artinya nanti Bapak Ibu berkunjung ke daerah kami, silahkan langsung datang ke agrowisata petik buah salak madu yang ada di kebunnya Bapak Nyoman Sado Ade Astawa SD, dan bahkan beberapa juga ada di warga masyarakat kami yang lain. Petik buah salak itu langsung dikonsumsi, walaupun banyak, itu makan buah salak madu tidak akan membuat serak di tenggorokan. Itu kami jamin karena kami sudah sering makan, bahkan makan banyak pun untuk buah salak madu itu sudah kami lakukan. Untuk potensi pertanian yang lain kiranya seperti kopi, nah di sini olahan kopi ada yang diolah menjadi kopi bubuk, dan itu dari UP2K kami atau UMKM kami mengolah bubuk kopi itu menjadi stik kopi yang berupa camilan yang memiliki cita rasa khas juga yang enak. Dan nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi di BUMDes kami, BUMDes Tunggal Jaya Desa Mundah Kau, dan stik durian pun ada, stik salak ada. Dan yang paling unik, kami punya suatu produk hasil dari UMKM kami, yaitu dari KWT Intisari, dan ini hasil binaan BUMDes yang dikerjasamakan dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Itu punya inovasi untuk membuat bakwan keladi. Mungkin suatu tanaman yang tidak begitu dilirik, tidak begitu dihiraukan, tidak begitu dirawat di kebun oleh petani, tetapi bisa diolah dan menghasilkan artinya produk atau makanan yang tidak kalah enaknya, bahkan artinya sudah banyak dijual lewat BUMDes, lewat Pemda, karena ini kami sering mengikuti pameran-pameran baik di kabupaten, bahkan di provinsi itu sudah banyak kami mengikuti pameran. Nah untuk kelapa, nah di sini juga ada UP2K kami mengolah kelapa yang sudah tumbuh di kebun-kebun itu diolah menjadi minyak VCO, virgin coconut oil. Nah itu pun minyak yang sangat bagus sekali, banyak manfaat, kandungannya itu sudah teruji di BPOM. Nah itu juga tersedia di BUMDes kami, di BUMDes Tunggal Jaya Desa Mundah Kau. Nah untuk potensi yang lain seperti pariwisata, nah artinya kami baru merancang di desa akan membentuk kelompok yang diberi nama Pokdarwis, nanti Pancajaya juga namanya, untuk nanti kelompok tersebut atau Pokdarwis tersebut yang akan lebih menggali potensi-potensi yang ada di Desa Mundah Kau, khususnya nanti yang bisa dikembangkan untuk pariwisata. Karena secara kultur alam kami ada di daerah sedang, ketinggian kami 500 di atas permukaan laut, dan iklim dan curah hujan cukup tinggi di musimnya. Nah maka dari itu secara panorama alam, nah itu banyak lokasi-lokasi atau view-view pemandangan-pemandangan itu yang tidak kalah juga menarik, tetapi saat ini belum diangkat atau belum bisa dipublikasikan. Juga artinya ada beberapa titik untuk air terjun di wilayah aliran sungai yang ada di wilayah desa kami, ada di Pangkung Bengkel, namanya air terjun Pangkung Bengkel. Kemarin artinya kami sudah survei lokasi, tinggal nanti kami berpikir masalah infrastruktur pendukung, terutama infrastruktur jalan nanti yang menuju ke arah air terjun
yang ada di wilayah desa kami. Dan potensi kami yang lain, kami juga ada potensi yang berupa BUMDes. Kami itu sudah berdiri di tahun 2014, itu sangat membantu sekali perekonomian di masyarakat kami, karena BUMDes itu melayani kebutuhan pokok masyarakat, melayani daripada e-payment, pembayaran pajak, PBB, pembayaran PDAM, pembayaran listrik, telepon, internet, dan untuk saat ini kami kembangkan jaringan WiFi yang nanti kedepannya bisa memberikan jaringan atau layanan itu kepada seluruh masyarakat, karena kami baru mengawali di tahun 2023 ini. Sampai saat ini sudah ada pelanggan pengguna WiFi itu kurang lebih sekitar 60 orang pelanggan, dan ini masih keterbatasan biaya, dan nanti kedepannya kami akan support lagi lewat penyertaan modal dari desa yang akan kami disertakan di BUMDes. Nah, untuk mengembangkan nanti usaha-usaha BUMDes kami ke depan, karena masyarakat kami sangat tergantung sekali kepada BUMDes. Satu hari saja tutup BUMDes kami, masyarakat kami itu sudah kelimpungan. Dan Bapak Ibu ketahui peran artinya daripada BUMDes di desa itu sangat-sangatlah penting. Makanya kita bersama membangun desa lewat sektor apapun. Nah, secara garis besar demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin potensi-potensi lain juga ada. Nah, masalah infrastruktur, nah kebetulan kami di Desa Mundah Kauh jalan kabupaten, ruas jalan dari Bangal Pucarangde itu kisaran panjangnya kurang lebih sekitar 6 km, dan kondisinya sekarang rusak, dan mohon nanti untuk Bapak Bupati kiranya berkenan memberikan bantuan untuk perbaikan jalan kami di tahun 2024. Nanti sektor artinya kesehatan kami sampaikan pada pemerintah Kabupaten Tabanan dan lalu Bapak Bupati Tabanan, karena sudah memberikan kami bantuan gedung puskesmas itu di tahun 2018. Itu sangat bermanfaat sekali untuk pelayanan kesehatan yang ada di desa kami, karena satu-satunya Pak pusat kesehatan masyarakat yang ada di desa kami, Desa Mundah Kauh. Mohon nanti karena kami jarak desa kami dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah rumah sakit, agak lumayan jauh. Nah, kiranya perlu kami memohon bantuan untuk pengadaan mobil siaga desa atau mobil ambulan desa. Untuk di sektor kesehatan, di sini tenaga kesehatan kami yang bertugas di Puskesmas Pembantu Mundah Kauh itu 1 orang bidan. Nah, nanti kalau bisa ditambah tenaga kesehatannya, ditambah lagi 1 lah. Nanti biar tidak ada, bila mana ada kesibukan, bidan kami itu puskesmasnya tutup. Nah, itu kami mohonkan. Nah, di bidang pendidikan, kami Desa Mundah Kauh itu ada 1 sekolah dasar, yaitu sekolah dasar nomor 1 Mundah Kauh dengan jumlah murid 78 orang, dan tenaga pendidik, guru, pegawai negerinya nika ada 4, tenaga honor 1, dan tenaga administrasi 1. Nah, di dalam hal artinya pelaksanaan proses pendidikan, nah kami mengalami kekurangan guru. Di sini pun kami sampaikan kepada Bapak Bupati agar bisalah mengkondisikan guru untuk di sekolah kami. Dan lembaga pendidikan yang kami miliki dari desa yaitu berupa pendidikan anak usia dini PAUD Mahapradnya, yang ini digagas dulu oleh kepala dusun yang awalnya berbentuk yayasan dan didirikan pada tahun 1996. Sampai saat ini itu masih tetap kami rawat, dan untuk di saat ini itu sudah kami pemerintah desa, artinya yang menangani, yang mengelola, pengelolaannya kami serahkan kepada PKK.
dan memiliki tenaga pendidik 2 orang, memiliki anak didik untuk saat ini 13 orang. Nah, untuk di PAUD ini kami pemerintah desa setiap tahun tetap menganggarkan anggaran untuk biaya operasional pendidikan, termasuk artinya tunjangan atau insentif tenaga pendidik, biaya-biaya pendidikan lainnya untuk anak-anak yang ada di wilayah desa kami. Itu kami biayai sepenuhnya. Anak-anak kami yang mengikuti pendidikan PAUD di desa kami ini tidak kami kenakan biaya. Nah, untuk di pemerintah desa sendiri, kami pemerintah desa Mundah Kauh adalah desa pemekaran. Kami mekar tahun 2004 dari desa Mundah, dan sampai saat ini kami desa Mundah Kauh sudah kategori desa mandiri. Kami terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 3 kepala seksi, 3 kepala urusan, dan 2 staf. Kami desa Mundah Kauh terdiri dari 5 banjar dinas, 1 desa adat, dan 5 banjar adat. Kiranya kami di desa Mundah Kauh untuk infrastruktur atau sarana prasarana, yaitu berupa gedung atau kantor, untuk saat ini juga keadaannya sudah agak rusak, terutama di bagian atap, kap. Nah, untuk ke depan kami juga mohon kepada Bapak Bupati sekiranya dapat memberikan kami bantuan BKK untuk perbaikan kantor desa dan pembangunan gedung rapat atau aula untuk kami menyelenggarakan rapat dengan masyarakat. Bila mana kami menyelenggarakan musyawarah desa, biasanya kami meminjam wakilan di desa adat, karena kapasitas ruang rapat yang ada di desa kami itu sangat kecil untuk menampung musyawarah desa. Kami yang kisarannya kami menghadirkan dari seluruh tokoh masyarakat kami yang ada di desa Mundah Kauh ini sampai sekitar 100 orang. Nah, maka dari itu untuk infrastruktur di desa khusus artinya sarana prasarana kantor desa kami memohon bantuan untuk pembangunan aula rapat dan rehab kap kantor desa. Nah, demikian artinya kiranya yang dapat kami sampaikan dari sisi potensi dan termasuk permasalahan-permasalahan yang ada di desa, dan mohon kiranya Bapak Bupati memaklumi keberadaan kami di desa Mundah Kauh yang kiranya dalam proses perjalanan mungkin masih kurang, kiranya perlu banyak pembinaan, banyak tuntunan dari instansi dan pemerintah terkait. Demikian dari kami, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya di desa kami, di desa Mundah Kauh. Semoga kunjungan Bapak Ibu di desa kami menjadi kesan tersendiri. Bila mana ada salah, mohon disampaikan. Bila mana ada kesan kiranya perlu disebarluaskan kepada teman, sanak saudara tentang desa Mundah Kauh. Demikian dari kami, Perbekal Desa Mundah Kauh.
sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya ke desa kami, Desa Mudah Kau. Om Santi, 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 Om. Suara Tabanan, suarane semeton Tabanan. Suta, suta, suta.